Para kekasih, saya akan menyampaikan tema yang istimewa, di mana Tuhan memberi kepada saya dan kepada saudara kelahiran putranya yang tunggal. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, oleh sebab itulah, karena kelahirannya lah, maka saya dan saudara menerima 3 kata yang hebat dan dahsyat, ya saudara, dan itu luar biasa. Katakan Immanuel. Halo, belum semua. Immanuel. Ebenezer. Maranatha. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya mengambil ayat emasnya dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, bahwa seorang putra telah lahir, telah dikaruniakan kepadamu, dan namanya akan disebut orang penasehat, ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, saudara. Dan Tuhan memberi kepada saya dan saudara perkara-perkara ilahi dengan kelahiran Yesus. Dan dari sana, dari Natal tahun yang lalu, saya menyampaikan tema ini supaya Tuhan bersama dengan saudara itu bukan hanya sekedar Immanuel saja. Tuhan menyertai kita. Tetapi Ebenezer. Pada waktunya saya akan masuk pada subtema yang kedua ini, Ebenezer. Di mana kita berada, di situ Tuhan telah menolong kita. Secara sintaksis, kata daripada Ebenezer berarti batu pertolongan. Katakan batu pertolongan. Jadi di mana saya berada, saudara berada, momentum itu, ya saudara, pada milestone, pada kilometer tersebut, Tuhan menolong kita. Katakan, di mana saya berada, Tuhan bukan hanya menyertai saya, tetapi Tuhan menolong saya. Tahu perbedaannya? Yang tahu perbedaannya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jadi Ebenezer nanti saya akan pada waktunya, sekarang belum waktunya. Saya baru sekarang pada Immanuel. Immanuel, awal mujizat dan awal bahagia. Katakan Immanuel, awal mujizat dan awal bahagia. Saya membutuhkannya. Saya memohonnya. Dan saya menerimanya. Untuk saya bawa pulang. Sampai saya mati. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa kita harus banyak mengulang. Saya sebagai gembala, sebagai guru saudara, seorang guru itu beda dengan seorang pengkhotbah biasa. Seorang guru itu dia mengulangi lagi pelajaran yang kemarin ditinggalkan oleh anak-anak. Dan mengulanginya kembali supaya ingat, mengulanginya kembali supaya ingat. Saya perlu menggambarkan ya apa yang ilmu pengetahuan spesialisasi telinga, hidung dan tenggorokan THT itu sudah mempelajari dari 100 tahun yang lalu. Jadi gambar ini saudara hanya diperbaharui beberapa bagian dari telinga kita masuk suara sampai ke otak. Jadi saya sebagai seorang gembala, juga sebagai seorang guru, saya harus menyadari. Kalau tidak suka diulang, saudara, engkau pasti ambiar semuanya. Sampai di rumah, engkau tidak tahu lagi apa yang tadi dikhotbahkan. Coba lihat hasil survei. Hanya 5-10% saja, 5-10% saja info yang masuk ke otak dari lisan, dari pendengaran kita, dari telinga kita. Bila tanpa visualisasi. Ini visualisasi. Saudara, kalau saya tidak pakai ini, saudara lebih kurang lagi, lebih rugi lagi. Itu sebab saya menganjurkan rekan-rekan saya semua, hamba-hamba Tuhan, di gereja masing-masing harus mempunyai visualisasi. Berdoa kalau mahal. Tidak ada kata mahal di hadapan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara,
Sebab tanpa visualisasi, maka hanya 5-10% saja. Itu sebab kenapa seorang gembala dia meminta Roh Kudus supaya menolong jemaat. Tetapi kalau inputnya terlalu sedikit, ya saudara, maka yang dibawa pulang sedikit. Ya saudara. Kemudian, bila dengan visualisasi dan peragaan, maka masuk 20% sampai 30% pada otak. Jadi ini saya cari gambarnya di internet. Hubungan antara telinga dengan otak. Dekat sekali sih ya. Tanpa jarak. Kenapa? Karena dekat sekali. Saudara, inilah indera ya yang paling dekat dengan otak. Selain mata, maka telinga ini dekat sekali dengan otak. Harusnya perjalanan gelombang suara ke otak dan diubah oleh listrik otak. Ya, saudara, dia menjadi gelombang-gelombang, menjadi getaran dan masuk dalam memori orang, dalam otak. Ya, itu 20-30% bila ada visualisasi. Bila dengan visualisasi, peragaan, dan dengan praktek. Ya, seperti mahasiswa kedokteran yang masuk ke laboratorium atau mahasiswa kimia, apotek, masuk ke laboratorium, dia praktek. Jadi itu bisa masuk 50-60%. Saudara bisa bayangkan, orang datang ke gereja, dia main handphone, berapa persen yang masuk dalam otak dia? Saudara, mungkin tidak ada yang masuk. Mungkin 1, 2, 5%, paling pol itu 5%. Karena dia tidak bisa konsentrasi kepada firman. Saudara, itu sebab kenapa saya selalu mengulangi supaya lebih banyak yang masuk dalam otak saudara, masuk dalam otak saya. Satu kali saya ulangi, bisa tambah 20-30%. Satu kali lagi saya ulangi, bagian secara cuplikan, caption, bisa masuk lagi 20-30%. Jadi saudara bisa penuh 100%. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita melihat mulai dari gelombang suara masuk di telinga kita ini ya. Tolong saudara yang saya yakin semua punya ya, tolong dipegang. Ini penangkap suara Tuhan. Bukan suara gosip. Bukan suara banyak mulut. Dalam nama Yesus. Ya, enggak usah dijewer ya. Masuklah suara, gelombang suara. Lalu masuk dalam eardrum, pada eardrum itu yang putih itu ya, masuk dalam selaput telinga, kemudian masuk ke dalam ruang siput, ossicles, ruang siput, bentuknya seperti siput. Disitulah mulai diolah suara, ya saudara, dan kemudian berlanjut pada koklea. Koklea itu adalah, rumah siput itulah koklea yang berisi hair cells, yaitu sel-sel yang berbentuk panjang seperti rambut. Luar biasa, Tuhan menciptakan itu hebat sekali. Jadi tidak sembarang barang atau hewan masuk di dalam hewan, misalnya gajah, singa, ular, ya. Hewan masuk tidak bisa, dia ada hambatannya. Dan dia jangan lupa dia mengeluarkan racun bagi semua hewan atau organik yang masuk sehingga mati. Saudara, kemudian dari rumah siput itu koklea barulah masuk kepada syaraf auditory, yaitu syaraf pendengaran yang sudah mempunyai aliran listrik untuk masuk ke otak. Kalau tidak dirubah di vestibular, tidak ada gelombang listrik, maka tidak bisa direkam di otak. Coba. Zaman Adam dan Eva, Tuhan menciptakan manusia itu sudah sangat, saya boleh bilang super canggih. Saya mendengar beberapa mahasiswa kedokteran selalu mengatakan, ketika saya belajar kedokteran, saya selalu meneteskan air mata. Karena Tuhan menciptakan itu luar biasa. Sangat hebat.
Kita tidak kepikir kalau kita tidak diciptakan oleh pencipta kita, Khalik pencipta kita, sesempurna, sedetail ini, kita ini pasti gampang mati. Gampang kena virus, gampang kena racun, gampang kena perubahan cuaca. Tetapi karena Tuhan menciptakan dari semua hidup manusia secara biologis, fisiologis, maka manusia bisa terjaga lebih aman. Untuk masuk ke otak sebetulnya sulit. Tetapi semua hal yang jelek memang dibikin oleh iblis untuk masuk ke otak cepat. Mudah direkam. Saudara, iblis itu selalu memanipulasi, selalu mengubah, selalu nyerempet, selalu menjebloskan semua fakta pada keadaan yang negatif, keadaan yang ruding, yang berantakan dan bangkrut. Itu iblis. Di mana iblis masuk? Selain dari mata, iblis masuk dari telinga kita. Itu sebab dalam 2 Timotius pasal yang ketiga disebutkan bahwa firman adalah alat dari Tuhan untuk menyucikan, katakan menyucikan, meluruskan, membenarkan karakter manusia, yaitu karakter saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Persembahkan telinga saudara dengan semua organ yang sangat berliku di dalamnya. Saudara, kira-kira 10 tahun yang lalu saya dan Ibu Gembala di Singapura, kami check up di rumah sakit dan kemudian saya mengecek pendengaran saya. Dan dokter di sana memasukkan kabel yang sangat tipis, ya saudara, dengan lensa di ujungnya. Ya. Saya tanya, dokter itu mau dimasukkan ke telinga saya? Iya, sampai dalam sekali dia bilang. Sampai mendekati otak. Lalu di layar monitor saya melihat perjalanan kabel yang dimasukkan itu. Berliku dan saya tidak merasa sakit sama sekali. Heran saya. Jadi itu lembut sekali, itu kabel fiber dengan lensa, dan saya bisa melihat di sepanjang saluran organ telinga saya ini. Dokter mengatakan, wow, gak ada kotoran sama sekali. Terus masuk dalam. Sakit gak? Tidak sakit. Terus masuk sampai ke dalam. Dia berkata, tidak ada kelainan secara faal, secara fisiologis. Semua bagus, semua lancar. Lalu saya dikirim ke ruangan audio yang spesial untuk mendengarkan segala macam suara. Ada lebih dari 1000 macam suara. Saya harus mengklik pada satu keyboard di muka saya. Saya dengar apa tidak? Apa yang saya dengar? Saudara. Dan saya lulus dalam tes tersebut. Saudara, saya melihat ketika lensa itu masuk ke begitu dalam. Saya bilang, dokter, sudah dalam. Belum. Tidak usah khawatir. Tidak sakit. Terus, masuk terus. Saudara. Tuhan menciptakan telinga saudara dan telinga saya itu luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Untuk apa sih? 1, untuk mendengarkan hoax. 2, untuk mendengarkan gosip. 3, untuk mendengarkan cerita porno. 4, untuk menghancurkan reputasi dan nama baik orang lain. 5, untuk mendengarkan firman. Mana jawaban saudara nomor 1 sampai nomor 5? Ya, tidak usah mikir ya. Karena paling akhir jadi gampang. Saudara, saya beritahu, telinga saudara untuk mendengarkan firman. Jangan bikin untuk yang lain. Engkau hidup, saya hidup tidak lama. Sebentar kita pada mati semua. Semua pertanggungjawaban ada di otak kita dan di hati kita. Semua rekaman ada di otak dan di hati kita. Semua masuk melalui mata dan melalui telinga kita. Saudara, itu sebab saya perlu menjelentrehkan hal ini.
I have to describe so clearly, even though I cannot describe like a doctor, THT doctor, specialist one for the ear and for the throat, for example. No, I can't. But I have to describe to you that your ears are just so important before God, before you die. Telinga-telinga saudara sangat penting sebelum saudara meninggal. Itu sebab telinga saudara jangan dipakai untuk sia-sia. Telinga saudara harus untuk mendengar, sebagian besar mendengar suara Tuhan melalui gembala saudara, melalui pembacaan saudara. Karena telinga saudara itu memang diletakkan tidak di pundak, tidak di samping perut, tidak di dada saudara, tapi dekat dengan otak. Saudara, milivolt listriknya, milivolt yang dihasilkan oleh tubuh kita, oleh syaraf otak kita, untuk bisa mentransmisi gelombang suara, dirubah menjadi gelombang elektronik, dan menjadi kesan atau memori pada otak kita, itu adalah milivolt yang paling besar. Jantung bekerja atas perintah otak, tapi tidak dengan milivolt yang begitu besar seperti telinga bekerja. Mata menyalurkan ke otak, tidak begitu besar listriknya yang dibutuhkan. Seperti kita mendengar, lalu dihafalkan, dimemorize di otak kita. Dibutuhkan tenaga voltasi yang cukup besar untuk mentransfer dari ruang siput, ya, dari ruang siput, koklea, itu sampai masuk ke otak. Perlu, walaupun jaraknya hanya beberapa sentimeter saja. Mungkin sekitar 3 sentimeter. Tetapi arus listrik yang dibutuhkan besar. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan supaya kalau dia berfirman melalui hambanya, saudara dan saya bisa cepat mememorize, mengingat. 5% sampai 10%, 20% sampai 30%, 50% sampai 60%. Ini baik khotbah, baik pidato, baik kuliah atau mengajar. Saudara, jadi kita tahu anak-anak kita belajar di sekolah, betapa banyak yang mubasir pada mereka kalau mereka tidak ditekan oleh orang tua untuk belajar lagi di rumah. Mereka pasti kalau lulus sekalipun, naik kelas sekalipun, bodoh. Kenapa? Karena kemampuannya cuma segitu. Itu sebab peranan orang tua, selain guru di kelas, di sekolah, di rumah harus orang tua juga sensitif. Orang tua juga disiplin. Karena harus sadar, yang didapat oleh anakku itu cuma 5-10%. Paling pol 30% itu hebat dari sekolah. Itu sebab saudara, di gereja, katakan di rumah Tuhan, saya perlu kuasa Roh Kudus membantu kelemahan saya. Saya tidak mau 10% menangkap firman. Saya tidak mau 30% menangkap firman. Saya tidak mau 60% menangkap firman. Saya mau, saya mau berapa persen? Berapa persen? Yang bilang 100% beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Itu sebab para kekasih, dengan kekuatan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, saya yakin setiap kali saya menyampaikan dan mengulanginya, Roh Kudus mengajari kita, selain dibawa ke sini ke otak, materi yang saya sampaikan disimpan di sini. Di mana? Di hati. Katakan disimpan di hati saya. Sampai saya masuk ke sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara,
bayangkan bila tanpa Roh Kudus. Dan saudara hanya mengetik dan chatting dengan orang, saudara browsing melalui handphone saudara atau gadget saudara. Betapa engkau menghina firman. Padahal telingamu sudah disiapkan, otakmu sudah disiapkan untuk menerima firman. Namun engkau mengabaikan fungsi yang utama dari telinga dan otak. Itu sebab dengan penjelasan saya berharap jemaat Kristus Menebus dan semua saudara yang ada di luar sana memahami kenapa Tuhan kasih telinga dekat dengan otak. Dekat sekalipun membutuhkan milivolt yang terbesar. Lebih besar daripada dari otak memerintah jantung, paru, ginjal, liver, lambung, usus. Lebih besar. Heran. Itu sebab semua yang diberikan Tuhan kepada seorang sosok manusia sebenarnya hanya untuk supaya manusia ini lebih dekat kepada Tuhan. Lebih takut kepada Tuhan. Lebih ngawulo kepada Tuhan. Ya. Para kekasih, saya mengingatkan tentang dua hal. Saudara, bahwa brain flushing, cuci otak, pembaharuan pada pikiran dan emosi kita menghasilkan dua hal besar. Sebutkan hal yang pertama, awal apa? Awal mujizat. Nah ini sudah masuk nih pada saudara ya. Dari kemarin-kemarin saya beberapa kali mengulangi, awal mujizat. Terus kalau pikiran kita dirubah, ya dari kotor menjadi bersih, dari lika-liku menjadi lurus, maka itu awal mujizat bagi orang ini. Saudara, apa yang puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun, berbulan, dia tidak dapat jawaban dari Tuhan. Ketika dia dibaharui pikirannya, dia kembali pada fungsi yang hakiki daripada otak dan telinga. Sehingga Tuhan segera menurunkan kepada dia mujizat. Amin. Apa yang kedua? Awal bahagia. Jadi orang yang dibersihkan pikirannya, dibaharui pikirannya dan perasaannya, emosinya, dia itu orang yang luar biasa. Sampai dia meninggal, dia pasti orang yang hebat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia mudah menangkap firman. Dan dia mengalami terus mujizat terjadi dalam hidup dia. Dan dia boleh terus mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Entah dia masih komplit keluarganya, entah dia seorang diri saja, sebatang kara, no problem. Dia mengalami pekerjaan firman yang sudah masuk dalam hatinya, yang sudah bekerja dalam pikiran otaknya. Dia menjadi ciptaan yang baru dan hebat. Itu sebab para kekasih, saya mohon supaya saudara menyadari betapa kita ini lemah dan fana tanpa firman. Hargai firman semestinya. Kalau bisa lebih-lebih. Tapi jangan kurang. Hargai firman semestinya. Ketika engkau mendengar firman, ketika engkau membaca firman di rumah, hargai, hormati dia sebagai Allah yang hadir dalam hidupmu. Pada saat engkau membuka kitab ini dan mulai membacanya. Saudara, pada saat engkau masuk ke gereja dan mulai mendengarkan suara firman, hargailah. Maka engkau akan mendapat suatu perubahan yang dahsyat dan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara sudah paham ya? Jadi orang yang mengalami brain flushing, dibaharui pikiran dan emosi atau perasaannya, awal mujizat bagi dia. Kedua, orang yang mengalami pembaharuan pikiran dan perasaan atau emosinya, awal bahagia. Dan saya ingin supaya kita semua seumur hidup kita, katakan seumur hidup saya langganan mujizat. Tangan saudara.
seumur hidup saya langganan mujizat. Seumur hidup saya harus bahagia. Amin. Para kekasih, saya masuk bersama saudara pada 2 Samuel 7 ayat 29. Ya, ini dahsyat sekali. Saudara, pada 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 29 yang beberapa kali saya sudah ulangi. Kita akan baca ayatnya. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik, yang semangat dong. Ya para kekasih, itu sebab saya sangat mohon supaya doa dari seorang raja yang rendah hati menghasilkan hasil gak main-main. Bukan cuma ketika dia hidup. Dia mengatakan, nanti kita akan baca, serentetan orang-orang yang gagah perkasa duduk di takhta-takhta Israel dan Yehuda. Itu anak keturunannya dia semua. Saya yakin kalau dia itu saya pasti menangis. Melihat keturunannya dia itu duduk di atas takhta semuanya. Luar biasa. Itu janji Allah kepada seorang manusia berdosa yang digenapi oleh Tuhan. Apa sebab? Pertanyaan besarnya, apa sebab? Sebab Daud sangat menghormati firman. Sangat. Dia tidak main-main, dia tidak separuh. Dia utuh, total. Itu sebab Tuhan jatuh hati pada setiap momentum hidup Daud. Dia sedang kejeglong, dia sedang naik tangga lebih tinggi, dia sedang dimuliakan, dia sedang dalam keadaan yang downhearted, ngelokro. Maklum dia juga manusia seperti Anda dan saya. Pada waktu-waktu yang kritis tersebut, Tuhan secara khusus mengirim nabi-nabi. Dan Tuhan secara khusus bicara kepada dia. Hebat sekali. Jarang ada raja di mana Tuhan bicara sama dia. Saudara, itu sebab marilah perhatikan. Orang bisa hidup diberkati bila dia sudah benar. Bila dia nggak karu-karuan, dicabut. Kasih sama orang lain. Nih, aku kasih sama kau. Apa sebab? Dia menangis, dia meraung. Dan dia berkata dan dia protes kepada Tuhan. Gak usah tak jawab. Ini mau aku. Kau tidak punya hak lagi. Saudara. Lihat. Tidakkah banyak kita lihat orang-orang yang mengalami pencabutan berkat dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih berkat yang dahsyat kepada dia. Jangan terjadi pada Anda. Jangan terjadi pada saya. Yang setuju beri tepuk tangan. Itu sebab kalau seorang mau diberkati oleh Tuhan dan gampang rezekinya, katakan gampang rezekinya. Berkatnya mengalir bagaikan sungai. Maka saya harus hidup benar, tulus, dengar-dengaran firman Tuhan. Amin.